Dikenal sebagai hari kasih sayang, Valentine menjadi momen yang ditunggu-tunggu bagi sebagian orang. Untuk merayakannya, banyak hal-hal manis yang sudah dipersiapkan pada 14 Februari kemarin. Ada yang menyiapkan bunga, coklat, atau sekedar menonton film bersama orang terkasih. Sesuai dengan nuansa Valentine, ada berbagai film romantis yang bisa kalian tonton ulang. Nggak hanya menghadirkan chemistry para pemerannya, film romantis ini juga memiliki kisah yang menarik dan yang pasti bikin baper. Oke, welcome back to the next cinema channel. Masih sama gue lagi Are, yang kali ini ada film romantis baper asal Hollywood tentang hari kasih sayang. Buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, kalian bisa pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya biar nggak ketinggalan updatean terbaru dari gue. Kalau udah, langsung aja masuk ke dalam list filmnya. Sebuah hari di mana seluruh manusia sepertinya sudah ditakdirkan untuk berbicara mengenai segala yang berkaitan dengan cinta. Di sisi lain juga, bagi sebuah industri seperti Hollywood, Valentine's Day juga menjadi sebuah waktu yang tepat untuk merilis film-film manis yang bertemakan cinta. Valentine's Day berkisah tentang menjelang perayaan hari kasih sayang, sejumlah pasangan di Los Angeles menaruh harapan besar pada momen yang spesial ini. Sayangnya, nggak semua hal yang mereka inginkan dapat berjalan sesuai dengan rencana mereka. Red Bennett melamar sang kekasih yaitu Morley Clarkson tepat pada perayaan hari kasih sayang ini. Di tengah kebahagiaan ini, beda dengan Alfonso dan juga Julia Fitzpatrick, yakni Morley akan berubah pikiran. Dugaan ini pun terbukti benar. Nggak berselang lama, Morley meninggalkan sahabat mereka yang dihantui tanda tanya. Nggak hanya menceritakan cinta dari sisi pasangan muda, Valentine's Day juga mengisahkan dari segi yang sudah menikah. Beberapa kisah di film ini mungkin cukup menarik karena diperankan dengan menarik juga oleh pemerannya, yaitu ada Jessica Biel yang memberikan sebuah hal yang menyenangkan untuk melihatnya tampil lepas dan komikal. Kemudian pasangan Anne Hathaway dan juga Topher Grace yang mungkin memiliki kisah paling menarik di sepanjang film ini. Gary Marshall, seorang sutradara veteran dalam hal pembuatan film-film komedi romantis yang semuanya hampir keren-keren banget. Valentine's Day tayang perdana pada 12 Februari 2010. IMDb memberikan rating untuk film komedi romantis dengan banyak cerita ini sebesar 5,7 dari 118.000 pengguna akun dengan dilabeli PG-13. Di balik bumbu romantisme yang membuat orang terbang ke awan, ternyata ada kisah nyata yang menjadi inspirasi bagi novel dan film The Notebook. Dan filmnya juga diiming-iming bakalan bisa membuat penontonnya meneteskan air mata. The Notebook menceritakan tentang kisah seorang kakek bernama Duke yang sedang menceritakan kisah cinta dari sebuah buku untuk seorang nenek yang mengidap Alzheimer. Duke menceritakan tentang kisah percintaan antara seorang pemuda miskin bernama Noah dan juga seorang gadis dari keluarga kaya raya bernama Ellie. Mereka tinggal di sekitar tahun 40-an. Banyak yang coba ditawarkan oleh film The Notebook sendiri, mulai dari penyakit Alzheimer, kisah romansa yang sedikit menyentuh, bahkan set ending yang bisa gue bilang luar biasa sedihnya. Penampilan yang sedikit mencuri perhatian gue dari awal sampai akhir, ya kedua pemerannya. Ryan Gosling tampil sangat memukau dengan rambut gondrongnya dan juga memberikan kesan dramatis yang cukup bagus. Begitu juga dengan Rachel McAdams yang tampil cukup menyita perhatian. Yang patut diberikan acungan jempol lebih ya Nick Cassavetes yang berhasil mempertahankan keindahan cerita dari awal sampai akhir film. The Notebook tayang perdana pada 25 Juni 2004. IMDb memberikan rating untuk film romance set ending ini sebesar 7,8 dari 552.000 pengguna akun dengan dilabeli PG-13. Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yaitu keluarga Cricket dan Kim Carpenter yang menikah pada tahun 1993. Yang membuat sedih film The Vow ini pada saat mereka menikah dan pada suatu waktu mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan sang istri mengalami amnesia. The Vow berkisah mengenai perjuangan seorang suami yaitu Leo yang mencoba bertahan ketika sang istri yang bernama Peg kehilangan memorinya setelah sebuah kecelakaan berat yang mereka alami. Usaha Leo pun gak semulus yang dibayangkan.
Film ini mampu menyita perhatian penonton karena ceritanya dikemas sangat baik dan diperankan juga oleh pemain yang mempunyai chemistry yang luar biasa. Alur ceritanya juga membuat film ini semakin menarik untuk diikuti. Kisah romantis campur haru ada di film ini, hingga sinematografi yang sangat bagus mendukung setiap adegan yang ditampilkan oleh pemerannya sendiri. Rachel McAdams kembali tampil bersinar di film ini. Begitu juga dengan Channing Tatum yang tampil cukup mencuri perhatian semua penontonnya. Michael Saksi sebagai sutradara tahu betul ceritanya mau dipermanis dan diperharu seperti apa, dan hasilnya wow, luar biasa. The Vow tayang perdana pada 6 Februari 2012. IMDb memberikan rating untuk film romance dan haru ini sebesar 6,8 di vote dari 191.000 pengguna akun dengan dilabeli PG-13. Sebuah film bertema drama komedi romantis yang dimainkan juga oleh salah satu aktris muda yang sangat bertalenta. Let's to Juliet juga punya banyak kejutan yang siap untuk membuat semua penontonnya takjub. Let's to Juliet menceritakan tentang Sophie Hale yang merasa kesepian karena nggak bisa menikmati masa-masa prabulan madu bersama tunangannya yaitu Victor yang sibuk mengurusi bisnis barunya itu. Maka Sophie pun berkelana sendirian menikmati kota Verona. Dia mengunjungi Casa Julieta, rumah yang diyakini sebagai rumah Juliet Capulet, tokoh dalam mahakarya Shakespeare. Kalau bisa dibilang sederhana, ya memang film ini memiliki cerita yang cukup sederhana, tapi penonton seolah diajak untuk larut dengan karakter Sophie dan menurut gua itu cukup baik banget. Apalagi banyak memiliki kejutan seperti scene persennya sangat keren dan juga menakjubkan pastinya. Amanda Seyfried gila cantiknya nggak ketulungan dia di film ini, dan karakter yang dia mainkan juga klop banget dimainkan olehnya. Gary Winnick emang keren untuk mencari pemeran dan juga mengarahkan sampai menyatu ke ceritanya sendiri. Let's to Juliet tayang perdana pada 14 Mei 2010. IMDb memberikan rating untuk film adventure romantis ini sebesar 6,5 di vote dari 98.000 pengguna akun dengan dilabeli PG-13. Seorang suami yang berkorban untuk kebahagiaan istrinya dan rasa kasih sayang seorang ibu yang merawat dan membesarkan anaknya penuh cinta, dan juga kerinduan seorang ibu kandung pada anaknya sendiri. Makna yang akan disampaikan lewat film The Lake Between Oceans. The Lake Between Oceans bercerita tentang penjaga mercusuar dan istrinya yang menyelamatkan dan mengadopsi seorang bayi perempuan yang terombang-ambing di laut. Bertahun-tahun kemudian, pasangan itu menemukan asal-usul anak yang sebenarnya dan dihadapkan pada dilema moral dan tindakan merekanya sendiri. Film penuh cinta dan kasih sayang, baik dari segi orang tua bahkan sampai orang tua ke anaknya. Ceritanya juga mengalir dengan sangat rapi berkat sutradara Derek Chan Friends yang nggak perlu kita ragukan lagi soal penyutradaraannya dia. Apalagi pemilihan karakter yaitu Michael Fassbender, pokoknya dia gong banget di film ini. Chemistry yang dia berikan dengan Alicia Vikander juga itu klop banget dan ya kayak yang the real pasangan aja. The Lake Between Oceans tayang perdana pada 1 November 2016. IMDb memberikan rating untuk film penuh romansa ini sebesar 7,2 serta di vote dari 56.000 pengguna akun dengan dilabeli PG-13. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film romantis asal Hollywood yang cocok banget ditonton di hari Valentine. Walaupun udah kelewat tapi it's okay lah ya. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gua Ares, see you in the next film.